Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nada alaina min barakatihi amin. Wa ba'da an jawaza sama as-sabi'atah rufi'at lahu sidratal muntaha ay kushifa lahu anha fara'aha ala hadir riwayah min fis sama'i sabi'ah wa rawiya annaha min fis sama'i sadisah wa ra'a anil wal furat wa sayhan wajihan thumma jawazaha ila mustawa bi fathil waw wa tanwin wa huwa al makan wal ali al muttasi wal muradu huna mahallu sima'il aqlam. Walihada sami'a fihi sauta harakatil aqlam bi udhunaihi wa la ya'lam kaifiyatiha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da an jawaza sama' sabi'a, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melewati langit yang ketujuh, kemarin ya. Kemudian diangkat, diteruskan ya, maksudnya Nabi Muhammad baginya Sidratal Muntaha, terus mencapai ke Sidratal Muntaha, yakni dibukakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusifah itu bisa melihat ya, mencapai, melihat langsung. Anha dari Sidratal Muntaha fara'aha ala hadhihi riwayah fi sama'i sabi'ah, maka Nabi melihat kepada Sidratal Muntaha. Menurut riwayat ini bahwa di dalam Sidratal Muntaha itu setelah daripada langit ketujuh. Ada juga yang meriwayatkan langit keenam ya, ikhtilaf ya, ikhtilaf di banyak ulama dengan masing-masing alasan hadis. Kemudian Nabi Muhammad wara'an Nil, melihat sungai Nil. Sungai Nil itu jurusannya dari sana ya. Wal Furat, sungai Nil itu di Mesir, Furat di Irak. Wasehan wajihan, sehan, jihan. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau dari sana kan nggak terlihat yang di dunia ini. Jadi alirannya dari sana ya. Sungai-sungai 4 ini. Kemudian summa jawaza ila mustawa. Kemudian Nabi Muhammad melewati daripada tadi itu sampai kepada mustawa. Mustawa itu adalah suatu tempat yang sangat tinggi, yang luas ya. Mustawa itu tempat yang tinggi dan luas. Luasnya nggak bisa diukur ya, nggak bisa ukuran, nggak ada. Kalau kira-kira ya ada orang mengira-ngira. Lebarnya itu ya, jadi jauhnya berlipat-lipat dari langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha berlipat, ke mustawa berlipat lagi jauhnya. Tapi dengan kehebatan Allah, maka sekejap aja Nabi itu sampai ke sana. Jadi yang dimaksud mustawa di sini adalah tempat mendengarkan kolam. Kolam itu yang menulis ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana bil qalam. Qalam itu pena kalau kita. Jadi di sana itu ada tempat di Lauh Mahfuz itu ada pena yang menulis semua makhluk ya, ditulis, tercatat semuanya itu. Kolam itu.
tercatat makhluk ini lahirnya di mana, umurnya berapa, begini kisahnya, begini ceritanya, itu kolam yang nulis di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan suara gerakan kolam, ada suaranya ya, ada suaranya dengan telinganya. Cuma tidak tahu bagaimana bekerjanya kolam ini, nggak tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dengar beliau. Jadi kolam itu menulis, orang-orang zaman sudah ditulis semuanya ya, ditulis kisahnya manusia ya, apa biodatanya, keadaannya manusia mulai lahir sampai mati ditulis di sana. Dan tulisan itu setelah kering, tidak bisa. Cuma tidak ada yang tahu bagaimana, nggak tahu kita ini. Bagaimana ceritanya orang nggak tahu. Nanti kalau sudah turun takdir baru tahu itu. Tapi di sana sudah tercatat semua. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mendengar dengan kedua telinganya. Cuma beliau tidak mengetahui bagaimana cara kerja. Jadi bagaimana cara kerjanya, menulisnya ya. Nah, itu tidak bisa. Kemudian fawaqafa Jibril walam yasir ma'hu summa zajja bihi fin nur fakhariqa 70 alfa hijabin min nurin masiratin kullu hijabin 500 amin. Wa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam qala Jibril limadza ta'akhkhar fil muqam ayatrukal khalilahu faqala lahu Jibril hadza maqami walau jawastuhu la akhratin nar faqala Nabi Jibril alaka hajatun inda rabbika faqala lahu salillah an ya'dana li an absata janahi ala sirati li ummatika hatta tajuzu alaihi. Nah, kisahnya begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah di situ, setelah di Sidratil Muntaha, ya, kemudian Mustawa, ya, kemudian di situ Jibril berhenti, ya, Jibril berhenti. Jadi Jibril nggak ngikut sama Rasulullah, ya. Jadi situ ada cahaya, satu cahaya, ya, satu cahaya ini yang bisa, ya, yang bisa menembus 70.000 hijab, ya, 70.000 hijab dari cahaya yang perjalanan tiap hijab itu 500 tahun. Ini 70.000. Tiap cahaya ini perjalanan biasa berapa? 500 tahun. Nah situ Rasulullah itu masuk ke cahaya itu. Nah, sedangkan malaikat Jibril enggak mengikut. Satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, ya Jibril, kenapa kamu, ya, kok enggak terus, ya? Kamu kenapa kamu tinggal di sini? Apakah kamu meninggalkan Khalil? Khalil, ya. Jadi dia Khalil, kekasih. Jibril sama Rasulullah Khaliluhu. Kamu meninggalkan kekasihmu di sini, bagaimana kamu kok enggak ikut? Tadi dari dunia ikut kamu. Nah, katanya Jibril, inilah tempatku, katanya, ya. Jadi aku nggak bisa. Andai kan aku memaksa, ya, memaksa masuk ke cahaya ini, maka aku akan terbakar. Nggak bisa, akan terbakar, ya. Ya sudah, kalau gitu sebelum masuk Nabi ngomong, apa kamu punya hajat sama Allah nanti? Barangkali aku mau ngomong. Perlu apa kamu? Jadi Jibril itu nggak bisa langsung bertemu, ya. Faqala, maka berkata, mintalah kepada Allah untuk memberi izin aku untuk membentangkan sayapku atas siratal mustaqim untuk umatmu sehingga mereka bisa melewati semuanya. Nah, itu permintaan Jibril, ya. Fi maqamil khitab faqala Allah Ta'ala aina hajat Jibril, ya, setelah sampai di sana tanya Allah, mana hajatnya Jibril? Dikatakan, qala ya Rabbi anta a'lamu faqala qad ajabtuhu wa liman habbaka wa sahabaka. Ya sudah.
Kalau gitu aku kabulkan. Jibril ingin membentangkan sayapnya supaya orang lewat di Siratal Mustaqim itu selamat semuanya. Katanya Allah, aku telah mengijabahi kepadanya dan orang-orang yang mencintai kamu. Jadi cinta kepada Rasul itu selamat. Jibril menyelamatkan nanti. Wa sahibaka, dan orang yang menjadi temanmu. Artinya para sahabat. Para sahabat itu semuanya ditolong. Andaikan mereka itu jadi langsung mulus ya, lewat di Siratal Mustaqim, mereka itu mulus. Orang yang mencintaimu. Jadi cinta kepada Rasulullah ini penting. Dan tidak bisa cinta kepada Rasulullah kecuali cinta kepada zuriatnya. Fa ba'da hirqatis sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam hijaban nura dalla rafratin akhdar fartaqa bi hatta wasala ila makani tahtal ars lam yujawizuhu fara'a sallallahu alaihi wasallam rabba fi hadzal maqam ru'yata taliq bi hijabatil aqdas bi ainiya ra'sihi bi quwwatin ahudaha fihima wa huma fi mahallihima wa huwa al-as'an ibn Abbas wa raja'a akbar ulama. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus daripada hijab nur tadi itu, kemudian bertemulah, sampailah Rasulullah kepada suatu tempat di bawahnya aras. Rasulullah nggak bisa melewati aras, di bawahnya aras. Maka disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faro'a rabbahu fi hadal maqam ru'yatat taliku bijanabihil aqdas. Maka memandanglah Rasulullah kepada Tuhannya di dalam makom ini yang tidak didapati ya oleh makom-makom yang lainnya, dengan mata kepala beliau ya, dengan kekuatan ya, karena nggak sanggup melihat Allah ini, nggak ada yang bisa sanggup dengan kekuatannya yang telah diberikan Allah. Maka melihatlah. Wakila bi'aini qalbihi, ada yang mengatakan bukan dengan matanya langsung tapi dengan mata hatinya. Ya macam. Ai annallaha khalaqa fi qalbihi ainaini ka ainir ra'si fara'a bihima walam yahjabhuma qafasal badan wala thiyab. Jadi ini menurut pendapat yang ini, Rasulullah itu melihat Allah menciptakan di dalam hatinya itu dua mata seperti mata ini ya. Maka kedua-duanya itu bisa melihat kepada Allah. Ya, bisa menembus hijab-hijab yang menutup kepada Allah seperti badan. Kalau badan ini kan tidak bisa menembus, tapi dua mata Rasulullah ini bisa melihat, menembus. Nah, ini menurut pendapat yang ini. Walaisal murad bi ru'yatil qalbi ala hadzal qaul al khudur wa syuhud ma'a rabbih wasdaqal al bal bihi duna ghairi. Nah, yang dimaksud bukan begitu. Maksudnya itu bukan hati ini melihat ya. Jadi khudur, syuhud ya. Ya lain penglihatannya. Menurut yang ini itu begitu. Karena makom ya, satu makom itu tidak bisa membuka daripada seseorang. Jadi kadang-kadang ya bisa juga makom yang tinggi itu didapati oleh wali-walinya Allah, bisa ya. Nah, ada juga wali-wali Allah yang mendapat makom seperti makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pernah ya, wa nafat al-ru'yah bil ain Aisyah wa Ibnu Mas'ud hatta qalat Aisyah man za'ama anna Muhammadan rabbu faqad kadzaba. Ada juga yang mengatakan, Aisyah mengatakan, yang diriwayat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Aisyah itu berkata, barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad itu melihat Tuhannya, maksudnya dengan
dengan mata biasa, maka orang itu telah berdusta. Wa qalat liman sa'alaha an dzalika laqad gif sya'ri. Maknahu qad qama sya'ri minal faza' likauni sami'tu ma la yanbaghi an yuqala. Wa dal qaul bil waqf wasnadal. Nah, kemudian berkata Aisyah kepada orang yang bertanya tentang itu, katanya Aisyah, jangan ya, aku merinding katanya Aisyah. Merinding kalau bisa, kalau menceritakan tentang Rasulullah melihat kepada Tuhannya tadi itu. Maka dzabal fuadu maro, ayat itu Al-Qur'an katakan maka dzal fuadu, tidak dusta ya, maroa, apa yang dilihat oleh Rasulullah. Maksudnya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi melihat kepada Allah, fakharran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan sujuda tahiyatan wa ikraman wa syukrun ala dzalika min ghairi ikhtiyajin niyati wassalam. Kemudian maka fakharra itu maka terjatuhlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan, sujud. Nabi akhirnya sujud di situ dengan sujud penghormatan ya, tahiyah. Dengan sujud memuliakan, dengan sujud bersyukur atas itu tanpa ada niatan lain-lain. Jadi langsung Nabi itu ketika langsung sujud, Nabi Muhammad sallallahu wa kallamahu rabbahu fi dzalika sujud, maka berkatalah kepada Nabi Tuhannya dalam sujud itu, fa'ajabahu fihi, maka dijawablah oleh Nabi dalam perkataan Allah, labbaik ya rabbi, labbaik ya rabbi, ya, aku memenuhi panggilanmu wahai Tuhan. Kan datang sudah ya, labbaik ya rabbi, faqala lahu sal tu'ti, minta kamu aku beri. Jadi mau minta apa aja diberi. Faqala innaka takhattu Ibrahima khalilan wa kallamta Musa takliman wa atita Dawuda mulkan aziman wa alanta lahul hadida wa sakharta lahul jibal wa utita Sulaiman mulkan aziman wa sakharta lahu al-insi wal jin wa syayatin wa sakharta lahu riyah wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wa alam ta'is at-Taurat wal Injil wa ja'altahu yubri'ul akmaha wa huwa alladhi khalaqa amama muslimin bila syaqqin wala brasa wa yahya mauta bi idnika wa adzabahu wa umuhu minasyaitan falam yakun lisyaitani 'alaiha min sabil. Kemudian Nabi ngomong ya, disuruh minta itu, kata Rasulullah, kamu telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil ya. Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai khalilan, dan kamu berfirman kepada Nabi Musa, wa kallama Musa takliman ya. Kemudian kamu memberikan Daud kerajaan yang tinggi sehingga Daud itu bisa melemaskan besi ya. Jadi Daud itu punya kekuatan, besi itu bisa dibentuk, enggak pakai dipandai lagi, kan dipandai ya. Ya, itu enggak langsung sama tangannya mau dibentuk apa besi itu bisa. Jadi bisa bikin baju perang itu dari besi Daud itu. Jadi cuma tangannya gini aja dia. Nah, kalau orang dia hancur sudah. Itu kekuatannya Nabi Daud. Dan gunung itu takut sama Nabi Daud. Kemudian Sulaiman kamu berikan ya kerajaan yang begitu tinggi ya. Sehingga Sulaiman itu apa? Bisa mengendalikan jin, manusia, setan ya. Ya, bahkan bisa mengendalikan angin Nabi Sulaiman itu. Jadi kamu memberikan Sulaiman ini kerajaan yang tidak akan ada orang yang bisa menandinginya. Nggak ada, seperti Nabi Sulaiman nggak ada. Raja seperti Nabi Sulaiman nggak ada. Bininya aja 1.000, 100 kali 1.000. Allah, nggak ada orang seperti itu. Nah, jadi kamu menjadikan, kamu memberikan Nabi Isa kitab Taurat, kitab Injil, menjalakan dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang tuli ya. Orang buta cukup diusap aja ya. Orang penyakit belang ya,
menghidupkan orang mati, ya. Faqala Allah Ta'ala qad ittakhadtuka habiban. Jawabannya Allah, ya betul. Tapi aku telah menjadikan kamu sebagai habiban, sebagai habib. Habib itu orang yang paling dekat ya. Habib itu orang yang dicintai yang paling. Kalau Khalil masih jauh, tapi kalau habiban dekat. Paling dekatnya kekasihnya Allah itu namanya habiban. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu. Maka Nabi Muhammad dipanggil ya Habib. Ya Habibi. Kemudian wa arsalnaka linnasi kafatan basyiran, ya. Wa nadhiran. Kemudian aku mengutus engkau kepada seluruh manusia dengan membawa kabar gembira dan untuk menakut-nakuti mereka. Kabar gembira ya. Jadi bahwa kita ini akan dapat pahala orang yang itu kabarnya Nabi. Umatnya Nabi ini duduk ngaji pahala ya. Jadi kalau ghibah dosa, tapi kecil dosanya ya. Nah, kata aku berikan wasarahtu laka sadrak, dan aku bersihkan kamu hatimu. 3 kali Nabi Muhammad dibersihkan hatinya ya. Nabi lain enggak, wa wada'na anka wizrak wa rafa'ta laka dzikrak. Wa wada'na anka wizrak, dan aku sudah menghilangkan dari kamu segala dosa. Ya. Ini Allah khusus memberikan Nabi. Wa rafa'tu laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutanmu. Kamu belum lahir sudah disebut sama orang-orang. La adzkuru illa dzakartumai. Aku menyebutkan, tidak menyebut kamu kecuali aku menyebut diriku, kemudian aku menyebut kamu. Wa ja'altu ummataka ummatan wasatan, dan aku menjadikan umatmu umat yang baik, adulan, yang sedang, enggak terlalu parah, enggak terlalu jadi sedang ya, pertengahan, wasaton, sedang ya, tinggi enggak terlalu tinggi, kecil yang enggak terlalu kecil. Karena ada tinggi orang tinggi, ada yang cebol enggak. Umat Nabi Muhammad ini umat yang sedang, adulan, khiyaran, adulan. Wa ja'altu ummataka humul awwaluna ay fil ba'si wal hisab wal murul asrati wa dukhul jannah wa hum al akhiruna ay fil wujud. Dan aku jadikan umatmu ini orang yang pertama bangun dari kubur, ketika hisab, ketika berjalan siratal mustaqim ke masuk jannah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang paling akhir. Kita ini orang yang zaman akhir, tapi nanti masuk surganya berdahulu. Bangunnya berdahulu. Itu umatnya digitukan. Karena apa? Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la tajuzu lahum al-khidbah hatta yahtu innaka abdi wa rusuli wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum ay wa adamu amruhum wa nahim wal makna Qur'anuhum mahfudun fi qulubihim, ya begitu. Aku jadikan di antara mereka itu bahwa mereka adalah orang-orang yang hatinya itu hatinya itu selalu lemah lembut ya. Qur'annya bisa dihafalkan. Ini lain sama kitab Injil itu orang banyak yang tidak hafal ya. Hanya nabinya aja, tapi sekarang umatmu bisa hafal. Umatmu bisa gampang menghafal. Kalau ada kehendak ya. Menghafal Al-Qur'an itu gampang sebetulnya. Kalau dia itu terbuka mau hatinya. Wa ja'altuka awalan nabiyyin khalqan abi hasabit taqdiri wa akhirum ba'tsan. Aku jadikan kamu nabi yang ya, makhluk awalun nabiyina khalqan. Awalun nabiyina, pertama nabi yang diciptakan. Nabi Muhammad kan yang pertama yang diciptakan ya. Bisa bertakdir. Wa ja'altuka awaluman yuqda lahumul yaumil qiyamah, dan aku jadikan kamu adalah orang yang pertama nanti yang memastikan yang memberikan hukum nanti di hari kiamat. Nabinya dulu menjadi saksi, nabi menjadi saksi ya. Pertama umatnya nabi. Ya, penantian itu paling minim 500 tahun. Kayak apa menunggu 500 tahun di maksar? Ini umatnya nabi awal yang dianu. Satu persatu ya orangnya. Allah alam seperti itu.
Satu nunggu 500 tahun ya. Masuk surga gitu 500 tahun. Antara orang kaya sama orang miskin 500 tahun. Nunggu ya. Dalam keadaan haus. Iya, kalau orang itu dijamin ya, menunggu dihisab dijamin. Di antaranya orang yang dijamin nomor satu adalah muadzin. Orang yang ahli adzan, itu dijamin itu. Yang ahli adzan itu dijamin. Jadi orang-orang dihisab dia duduk di tempat yang mewah, kemudian dengan segala fasilitasnya, minum apa enak. Selesai orang hisab, masuk surga dia. Cuma nunggu aja. Wa ataituka sab'an minal mathani lam a'tiha nabiyan qablaka. Dan aku memberikan kepadamu 7 ayat, ya. Maksud surat Al-Fatihah. Yang aku berikan, yang tidak aku berikan kepada nabi sebelum kamu, enggak ada nabi dulu. Yang diberikan, makanya Fatihah itu banyak sekali keistimewaannya. Sab'al mathani. Al-Quran ini ya, ini berikan kepada kamu. Yang tidak aku berikan 7 ayat ini hanya kepadamu. Nabi lainnya enggak aku berikan. Wa'ataituka min nusratul Baqarah min kanzi tahtal arsy lam utiha nabiyyan qabl. Aku juga berikan kepada kamu akhirnya surat Baqarah. Ya, apa amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi, itu ini adalah kanzut tahtal arsy ya. Surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah ini adalah simpanan di bawah aras. Tidak aku berikan ini kecuali kepada engkau dan umatmu. Nabi lain enggak diberi. Ini firman Allah kepada Rasulullah ketika dia minta kepada Allah. Enggak minta, cuma ngomong aja ya, kalau Nabi lain gini apa. Nabi enggak minta dia, cuma Allah memberikan seperti itu, diberikan ini di antaranya. Kemudian wa ataituka al-kautsar, dan aku memberi kepada kamu telaga al-kautsar, diberi telaga al-kautsar ya. Kemudian aku berikan ya, aku berikan kepada kamu 8 bagian: Islam, hijrah, jihad, sedekah, salat, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya, amar ma'ruf nahi anil munkar, 8 ini. Wa ja'altahu kafatihan li kulli khairin wa khatiman lil anbiya. Aku jadikan kamu pembuka ya, pembuka untuk segala kebaikan dan penutup seluruh nabi. Pembukanya kebaikan itu nabi. Jadi ada apa-apa nabi dulu. Fatihah sama nabi dulu. Wa a'taituka liwa'al hamdi, dan aku berikan kepada kamu bendera ya, bendera hamd, bendera memuji kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam dan seterusnya itu di bawah benderamu. Semua ngikut. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal ardi qad faratu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan fi kulli yawmin faqum biha anta wa ummataka. Kemudian perintah ya. Kemudian aku menjadikan langit dan bumi, maka benar-benar aku fardukan kepadamu dan kepada umatmu 50 salatan, 50 salat fi kulli yaumin wa lailatin faqum biha anta wa ummataka. Ayo berangkat. Aku wajibkan, fardukan kepada kamu 50 salat sehari semalam. Dah berangkat dah. Jadi itu yang yang disabdakan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi itu ditanya setelah sujud, ditanya, minta aku beri. Wah, pemberiannya Allah banyak ini. Karena Nabi melihat Nabi ini diberiin Nabi ini. Kamu segini banyaknya pemberian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ya, sudah lebih. Jadi terakhirnya kemudian aku fardukan engkau dan umatmu 50 kali. Dah berangkat dah. Pulang Nabi, turun ya. Cuma itu aja. Turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas turunnya ini. Seminggu ya. Malam Sabtu lagi nanti baru.
Kalau kisahnya sih gini turun apa nanti diceritakan lagi seminggu lagi. Nah, jadi alawas seminggu. Panjang ini ya, Isra Mi'raj ini kisahnya panjang, biar dibaca aja sedikit-sedikit. Nah, jadi kalau disingkat ya, nah ini soalnya yang terakhir ini Isra Mi'raj ini terakhir, kemudian selesai sudah ini kitab. Nah, nanti kitab kita ganti kitab fikih dan tasawuf ya, nanti kitab kecil-kecil aja yang cepat hatam gitu, insyaallah. Nanti diberikan semuanya kitab Sulamut Taufik, tangganya untuk mendapat taufik Allah. Karangan Abi Abdullah bin Thohir, yang anaknya, cucunya yang pernah datang kemarin sini tuh. Nah, kita bacakan itu. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala ladha asyrafna wa tub alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحبه والحمد لله في البدء والتنهي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbal Allahu minkum.